Tes, tes. Selamat pagi teman-teman. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Sudah sarapan kah semuanya? Udah. Belum, Pak. Alhamdulillah. Wah, belum nih. Sarapan dulu biar konsentrasi ya. Bisa sarapan juga silahkan. Oke, sepertinya sudah cukup rame ya. Kita mulai saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, sambil nunggu yang lain ya. 5 menit lagi mungkin ya. Oke, sebelumnya mungkin ini ya. Apa namanya, dari teman-teman sudah coba diinstal untuk OpenCV sama Python-nya. Apakah sudah ada semua? Sudah ya. Coba yang belum siapa kira-kira? Yang belum install. Saya, Pak. Laptopnya saya nge-lag itu. Ngelek-ngelek. Kayaknya sih kalau menggunakan Visual Studio nggak terlalu berat Mas ya. Daripada MATLAB. Kalau MATLAB memang sedikit berat. Apa namanya, nanti mungkin Mas siapa tadi, Mas Jerry bisa joinan sama temennya yang biasanya siapa namanya. Saya, Pak. Bisa, Pak. Sama saya. Oke, sama Mas Sahrul ya. Di kampus aja, Ger. Bisa, Ger. Tuh di kampus tuh bisa Ger. Oke, Pak. Siap. Ini kos dari Saya di ini ngekos atau ditinggal di rumah Mas Geri ini. rumah, Pak, saya, Pak. Oh, rumah tapi dekat dari TTS. Ya, lumayan lah 1 jam. 1 jam. Iya. Itu ya jauh ya. Iya, Pak. 1 jamnya sana mungkin macet ya atau gimana ya? Karena jauh juga sih, Pak, kayaknya, Pak. Oh, Depok, karena jauh juga. Tangsel, kan. Iya, Oh, Depok, Tangsel. dari Depok Tangsel. Oh, Iya. cukup lumayan ya. Lintas provinsi, Pak. Oh, lintas provinsi dan ya. Iya, Jawa Barat, Banten. Jawa Barat Banten. Mantap. Oke, baiklah kita mulai dulu. Kayaknya belum ada yang masuk lagi ya. Kemarin ada yang sempat izin. Mas Saat, Mas siapa ini? Mas Saat ya. Iya, Mas Saat. Oke, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Oke, salam sejahtera ya buat kita semua. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya, tidak kekurangan sedikit apapun. Oke, marilah untuk memulai perkuliahan pada pagi hari ini. Alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Semoga perkuliahan hari ini bisa diberi kelancaran sampai di akhir sesi nanti ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, saya persilakan. Oke, cukup. Oke, jadi nanti kita ada sedikit praktek ya. Terus kemudian nanti lanjut ke penugasan. Cuman untuk sebelumnya saya sedikit share materi dulu ya teman-teman ya. Sebelum di sana. Ini saya presensi dulu mungkin. Biar pada semangat dulu. Biar on dulu semuanya ya. Oke, di sini ada siapa saja? Mas Ahmad Farid Ryan. Mas Raihan. Iya, Pak. Hadir ya. Ada. Oke, Mas Nathan belum ada. Pak, Mas Nathan itu lagi Hah? izin, Pak. Lagi di Oh, perjalanan izin. menuju kampus. Oh, oke, baik. Lagi izin perjalanan di kampus berarti ya. Iya, Pak. Nanti mungkin di pertengahan
perkuliahan masuk dia, Pak. Oke, siap. Terus Mas Dafa Faizuddin Hadir, Pak. hadir. Mas Diaski Hadir. hadir ya. Mas Fernandi belum ada. Mas Geri. Hadir, Pak, hadir. Mas Geri hadir. Mas Haidi Angkawiyana Hadir. hadir. Oke, Mas Ibrahim belum ada. Ilham belum ada. Khairi Lili Karoma juga belum. Mas Romi Padli ini baru merapat. Hadir, Pak. Hadir ya. Terus Mas Saad juga izin. Mas Hendy tidak ada. Mas Syahrul Faiz Hadir, Pak. hadir ya. Mas William tidak ada. Mas Yazid Taufik Hadir, Pak. hadir ya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini 9. Mas Ahmad Nathan yang baru bergabung hadir ya. Hadir, Pak. Ini, oke, sudah sampai di kampus ini berarti, Mas. Tadi kata jalan, Mas. Pak. Oh, baru di jalan. Oke, hati-hati, Mas. Nah. Oke, sudah presensi semua ya, teman-teman ya. Ada yang belum presensi? Mungkin tidak ada ya, sudah semua ya, sudah dipanggil. Oke, saya share materi untuk pagi hari ini ya. Kalau minggu kemarin kita materi berkaitan dengan pengertian dari citra ya, terus kemudian dalam bidang apa saja ya, mulai dari computer vision, terus image processing, sampai ke apa namanya bidang desain, terus dan sebagainya ya. Nah, itu terus kemudian kali ini materinya tentang format dan komponen citra digital itu sendiri ya, teman-teman ya. Kalau berkaitan dengan format bukan berarti itu sebuah extension. Nah, kalau extension itu adalah tipe filenya ya. Tipe filenya itu seperti JPEG, PNG, TIFF, dan sebagainya. Itu adalah ekstensi atau tipe file. Nah, berkaitan dengan format digital itu nanti lebih ke arah di dalam sebuah citra itu terdapat apa saja gitu ya. Oke, sudah muncul ya. Jadi berkaitan dengan format dan komponen sebuah citra digital ya. Apa namanya berkaitan dengan hal itu. Yang pertama itu pastinya citra digital memiliki sebuah bentuk ya. Bentuk itu ada panjang, ada lebarnya ya. Dia juga memiliki resolusi perbandingannya. Jadi atau bisa dibilang sebuah rasio ya, teman-teman ya. Karena apa? Karena setiap penempatan citra itu punya punya format khususnya masing-masing gitu ya. Kalau untuk format standar itu biasanya di 2:3 ya. Itu 2:3, terus ada juga yang 16:9 itu masuknya ke arah widescreen ya. Terus ada yang rasionya 1:1 ya, itu adalah panjang dan lebarnya sama. Nah, 1:1 itu biasanya digunakan untuk kebutuhan di sosial media ya.
Terus kemudian ada 3:4. Nah, dan sebagainya. Nah, seperti itu. Kenapa saya bilang gitu? Karena memang untuk sebuah citra kita perlu menentukan dulu kita mau bikin citra itu berbentuk apa dan kegunaannya untuk apa. Seperti itu. Misalkan kalau berbicara soal di sosial media ya, dia punya beberapa format sendiri atau untuk ukurannya sendiri yang bisa digunakan. Ya, teman-teman di sini pasti semuanya punya sosial media ya, minimal Instagram itu pasti punya. Nah, misalkan kalau teman-teman tahu di format screen ya, untuk di Instagram itu ada beberapa format yang bisa dipakai. Yang pertama itu 9:16 atau 16:9 ya. Itu biasanya digunakan untuk format apa? Format story ya. Bikin story. Nah, untuk citranya biasanya menggunakan format tersebut. Terus kemudian kalau 1:1 itu biasanya digunakan untuk format feed ya, teman-teman ya. Feed Instagram itu ada 1:1. Terus kemudian dia juga bisa untuk format 2:3, bentuknya adalah persegi panjang, itu juga bisa. Terus ada juga yang berbentuk potret. Nah, berbentuk potret itu biasanya 5:4 ya. Nah, jadi 5 di tingginya, 4 di lebarnya, seperti itu. Biasanya gitu ya. Nah, macam-macam. Tergantung kebutuhannya. Bahkan juga misalkan kalau teman-teman untuk percetakan pun juga harus ditentukan dulu format cetaknya berbentuk seperti apa ya. Nah, gitu ya, karena nanti berpengaruh ke arah outputnya. Itu adalah sebuah format citra digital. Nah, ukuran citra dalam lebar kali tinggi, kemarin saya sempat share soal namanya pixel ya. Jadi dalam lebar kali tinggi itu pasti dibentuk dari dari banyaknya pixel gitu ya. Nah, format merupakan informasi yang direpresentasikan oleh sebuah citra digital yang mengacu pada resolusi intensitas citra. Yang pertama adalah ada namanya citra biner ya. Citra biner itu hanya berisi informasi warna hitam, dia dituliskan dengan matriks 0 atau putih ya, dia dituliskan matriks 1. Nah, itu untuk hitam dan putih saja. Beda dengan grayscale. Nah, kalau grayscale itu adalah warna di antara hitam dan putih ya. Nah, dia punya informasi lain yang berisi nilai keabuan ya. Ada abu-abu terang, ada abu-abu gelap sampai ke benar-benar hitam seperti itu. Nah, dia range-nya antara 0 sampai dengan 255. Berarti di situ ada 256 warna seperti itu. Nah, terus kemudian kalau citra true color dia dengan kemungkinan warna lebih dari 16 juta ya. Nah, itu adalah jumlah total dari warna RGB-nya yaitu 256 dikali 256 dikali 256. Nah, kalau tidak salah itu bentar. 256 kali 256 dikali 256 ya. Totalnya 16 juta sorry. Bentar. Ini ada yang salah berarti. 256 dikali 256 sama dengan dikali 256 lagi. Nah, 16.777.216 gitu ya. Nah, itu adalah total warna keseluruhan. Seperti itu ya. Nah, terus kemudian pasti dia terdiri dari warna ya, yaitu tadi biner, grayscale, dan true color. Kemarin sempat saya jelaskan sedikit, nanti kita jelaskan lebih detail ya. Nah, terus kemudian efek resolusi berdasarkan jumlah piksel pada citra ketika gambar disajikan dengan ukuran yang sama gitu ya.
Jadi misalkan untuk dimensinya atau untuk rasionya sama, tapi ketika bilang citranya beda, itu pasti berpengaruh juga pada gambarnya. Ya, citra yang berukuran piksel lebih besar pasti kelihatan dia lebih jelas lagi ya, seperti itu daripada citra yang memang ukurannya kecil ya. Misalkan 64 kali 64 seperti itu. Ya, jadi ini sempat ada di mata kuliah teori grafika kemarin ya, seperti itu. Nah, representasi dari citra digital, jadi komputer hanya dapat mengolah data digital berupa sinyal biner bernilai 0 dan 1. Oleh karena itu, data citra digital berbentuk kombinasi data biner. Nah, secara visual, nilai citra digital mempresentasikan warna dari citra yang diolah ya. Karakteristik nilai data citra digital merepresentasikan format data citra yang digunakan, yaitu ada kemarin saya singgung juga citra biner itu monokrom, citra keabuan itu grayscale, citra warna true color, dan citra warna berindeks atau index image. Nah, ini nanti saya jelaskan satu persatu ya. Yang pertama tentang citra biner ya atau citra monokrom. Jadi dia terdiri dari titik bernilai 0 atau 1. Jadi warnanya cuman warna hitam dan warna putih saja. Tidak ada abu-abu, tidak ada warna abu-abu terang dan sebagainya seperti itu. Jadi warnanya hanya bernilai 0 untuk warna hitam dan warna putih dia bernilai 1 seperti itu ya. Nah, tiap titik pada citra biner hanya membutuhkan 1 bit saja ya. Nah, bit itu adalah untuk membaca format warnanya. Sehingga setiap bit dapat menampung informasi 8 titik gitu ya. Jadi di sini ada contoh foto monokrom atau citra biner secara hitam putih ya. Beda dengan grayscale ya. Jadi kalau bilangnya edit secara grayscale sama secara monokrom itu nanti jatuhnya berbeda seperti itu ya. Oke. Nah, di sini dinyatakan dengan beberapa nilai ya. Nilainya cuma 2, 1, dan 0. Cuman dia terdiri dari satuan gambarnya seperti itu. Itu adalah citra biner gitu ya. Nah, ini namanya citra skala keabuan ya, atau grayscale bilangnya. Citra skala keabuan memberi kemungkinan warna yang lebih banyak daripada citra biner ya. Kalau citra biner tadi kan cuman nilainya angka 0 sama angka 1 gitu ya. Mempunyai skala lebih besar ya, citranya bisa 4 bit. Nah, kemungkinan nilainya adalah 2:4 ya, itu 16. Terus kemudian nilai maksimumnya adalah 24 kurangi 1 ya, sama dengan 15 gitu ya. Sedangkan untuk skala keabuan 8 bit kemungkinan nilainya adalah 2/8. Itu sama dengan 2 kuadrat 8, sorry. Sama dengan 256. Nah, di sini teman-teman lihat bedanya itu ada beberapa warna ya, memang yang itu bukan cuma warna putih dan warna hitam saja. Ada warna abu-abu muda, ada warna abu-abu gelap, dan sebagainya. Nah, tergantung nilainya seperti itu. Nah, format grayscale seperti ini disebut skala keabuan karena pada umumnya warna yang dipakai adalah warna hitam sebagai minimalnya dan warna putih sebagai warna maksimalnya ya. Jadi paling mentok di warna putih, paling minimal di warna hitam seperti itu. Jadi di antara itu kan banyak warna ya, keabu-abuan seperti itu. Nah, sehingga warna antaranya adalah abu-abu. Beberapa buku menyebut format citra ini sebagai citra intensitas gitu ya. Jadi kalau teman-teman katakan itu sebenarnya bukan foto hitam putih ya, tapi foto grayscale. Misalkan teman-teman lihat foto seperti ini. Nah,
Kalau ini kita bisa bilang foto monokrom karena memang dia terdiri dari cuman 2 warna saja ya. Tapi kalau yang ini kita bilangnya grayscale karena memang dia terdiri antara warna hitam dan warna putih seperti itu ya. Oke, kemudian ini contohnya ya. Bit adalah berpengaruh kepada banyaknya warna yang bisa dibaca ya. Semakin banyak semakin bagus ya. Jadi beda antara 8 bit, 5 bit, 4 bit sampai 1 bit ya, itu juga beda. Jadi semakin banyak bitnya semakin bagus juga. Makanya kan biasanya kalau di operating system itu ada tipe Windows-nya itu ada 64 dan 32. Nah, untuk saya sarankan lebih memakai yang 64 karena memang dia lebih bisa membaca warna dengan baik ya, seperti itu. Nah, ini contohnya antara grayscale dan citra biner ya. Itu ada beberapa opsi bit ya, itu kelihatan semakin kecil ya semakin kurang jelas ya, kurang detail lah seperti itu. Nah, terus true color ya, pada citra warna, titik mempunyai warna yang spesifikasi yang merupakan kombinasi 3 warna dasar ya. Karena kita berbicaranya di layar ya, yaitu ada RGB, red, green, blue. Nah, setiap warna dasar ini mempunyai intensitasnya masing-masing dengan nilai maksimum 255 dan itu nilainya 8 bit ya. Misalnya warna kuning merupakan kombinasi warna merah dan hijau sehingga nilai RGB-nya ditandakan 255 ya. Red-nya 255, green-nya 255, blue-nya 0. Nah, itu bisa menciptakan warna kuning seperti itu. Sedangkan untuk ungu muda ya nilai RGB-nya adalah 150 untuk warna merahnya, 0 untuk warna green-nya, untuk warna blue-nya itu 150. Nah, kalau misalkan red dan blue jatuhnya ke arah magenta. Kalau misalkan nilainya 255 seperti itu. Tapi kalau nilainya agak berkurang sedikit ya dia jatuhnya ke arah ungu muda. Nah, sedangkan dengan demikian, setiap titik pada citra warna tersebut membutuhkan data minimal 3 bit ya. Nah, jumlah kombinasi warna true color untuk format citra ini adalah 2 apa namanya kuadrat 2 apa sih bilangnya ini? 224 lah ya, atau lebih dari 16 juta warna. Dengan demikian bisa dianggap mencakup semua warna yang ada. Inilah sebabnya format ini dinamakan true color atau warna RGB ya, warna red, green, blue ya. Nah, ini angkanya setiap warna dia mempunyai nilai yang berbeda-beda ya. Misalkan dari warna hijau ya, dia punya angka RGB-nya juga masing-masing berbeda ya. R-nya misalkan di sini 25, 150, 70 untuk blue-nya. Terus misalkan untuk warna putih dia pasti mentok di 255, 255, 255 untuk RGB-nya. Nah, di sini warna merah ya. Warna merah misalkan dilihat dari R-nya 200, green-nya 50, blue-nya 69. Jadinya warnanya agak sedikit merah gelap ya. Terus kemudian di sini agak apa ini? Warna yellow apa kuning? Kuning, yellow atau kuning. Kuning agak kegelap-gelapan ya. Nah, di situ nilainya 240 untuk red-nya, green-nya 175, blue-nya 40. Nah, itu untuk warna true color dan dia punya warnanya pasti punya indeksnya punya nilainya sendiri-sendiri ya. Tergantung ingin menggunakan warna apa saja seperti itu. Jadi di satu kotak ini ya, ini kan cuman ada 1, 2, 3, 4, 5, 1,
1, 2, 3, 4, 5. Ya 5 warna ya. Cuman dia punya nilai yang beda-beda. Nah, untuk warna hijau nilainya segini, warna putih ya di sini. Kalau warna hitam biasanya itu 000. Nah, itu angka minimal, paling minimal, tidak ada minus. Ya. Terus kemudian di citra warna juga tidak ada lebih dari 255, tidak ada 256, tidak ada 257. Nah, itu tidak ada. Nah, karena itu merupakan angka binernya gitu ya. Jadi total untuk satu warna red itu yaitu 256 sama angka angka nolnya. Jadi 1 sampai 255 tambah 1 berarti 256 untuk RGB-nya seperti itu ya. Itu adalah citra warna. Nah, terus kemudian setiap pixel kemarin sempat saya bilang dia memiliki nilai RGB yang berbeda-beda setiap pixelnya. Nah, dia mempunyai intensitas yang berbeda dan nilai dari RGB yang berbeda pula gitu ya dari setiap pixelnya. Terus kemudian nah citra warna berindeks atau indeks color. Nah, indeks color ya. Jumlah memori yang dibutuhkan untuk format citra warna true color adalah 3 kali jumlah titik yang ada dalam citra yang ditinjau. Pada kebanyakan kasus, jumlah warna yang ada dalam suatu citra terkadang sangat terbatas. Karena banyaknya warna dalam sebuah citra tidak mungkin melebihi banyak titik dalam citra itu sendiri ya. Terus kemudian untuk kasus tersebut disediakan format citra berindeks. Nah, pada format ini informasi setiap titik merupakan indeks dari suatu tabel yang berisi informasi warna yang tersedia yang disebut palet warna atau color map ya. Nah, jumlah bit yang dibutuhkan oleh setiap indeks warna pada citra bergantung pada jumlah warna yang tersedia dalam sebuah palet warna ya. Jadi dia biasanya diberi nilai, nah ini ya, diberi nilai angka cuman 1 sampai berapa gitu kalau tidak salah. Nah, keuntungannya apa? Keuntungannya kalau kita membuat indeks color itu kita dapat dengan cepat memanipulasi warna tanpa harus mengubah informasi pada setiap titik dalam citra. Misalkan kalau kita mengubah warna hijau, yang semua warna hijau yang ada indeks color warna hijaunya pasti dia berubah. Terus misalkan yang ada warna birunya semua indeks bakalan berubah. Nah, kecuali misalkan kalau di true color kan kita bisa merubahnya secara satu persatu ya. Tapi kalau terindeks biasanya semua warna yang berkaitan dengan warna itu. Nah, gitu ya. Keuntungan lainnya adalah besarnya data yang diperlukan untuk menyimpan citra ini lebih kecil dibandingkan dengan citra warna true color karena memang warnanya lebih terindeks. Biasanya itu ditandakan dengan channel ya, beberapa channel yaitu ada channel red, green, blue. Nah, seperti itu. Nah, ini contohnya. Jadi misalkan di indeks di situ ada tulisannya RGB dan indeks angka 0 sampai 1. Nah, kita bisa indekskan langsung. Misalkan kalau warna kuning di indeks jadi angka 1 itu juga bisa. Nah, itu yang semua berwarna kuning ya itu bisa kita olah seperti itu. Berikut selanjutnya ya, warna hijau, warna merah, warna biru gelap. Nah, seperti itu. Kita bisa langsung indekskan. Jadi tidak perlu ribet seperti tadi ya. Nah, tadi kan memang ada nilai tersendiri buat RGB-nya. Cuman biasanya tergantung kebutuhannya. Kalau untuk di kebutuhan kebutuhan pengolahan yang lebih detail, biasanya disarankan menggunakan true color karena memang pengen editnya secara detail saja. Tapi kalau untuk berindeks biasanya digunakan untuk cara yang lebih cepat seperti itu. Nah, oke. Jadi contohnya misalkan kalau teman-teman ngelihat gambar ya, di situ ada beberapa warna ya. Nah, teman-teman bisa langsung mengindekskan saja. Modelnya seperti itu.
Oke, terus kemudian, nah ini ada jangkauan nilai pada citra keabuan ya. Nah, dia membutuhkan bit berapa bit. Nah, ya kalau misalkan hitam gitu ya, dia membutuhkan nilai 1 bit. Jangkauannya 0,1 ya. Itu adalah citra untuk monokrom gitu ya. Nah, misalkan kalau teman-teman bitnya ditambah ya, jangkauannya 8 bit misalkan, jangkauannya 0 sampai 255. Umumnya foto dan hasil pemindaian dari kamera dan sebagainya. Nah, terus kemudian misalkan naik lagi di 18 bit itu jangkauannya bisa lebih luas lagi. Jadi dari 0 sampai 4095. Nah, kualitasnya lebih tinggi. Foto dan hasil pemindai dari apa namanya beberapa alat yang lebih tinggi lagi. Nah, terus kemudian kualitas profesional foto dan hasil pemindai itu bisa jangkauannya 0 sampai 16.000. Nah, terus kemudian biasanya kualitas tertinggi untuk bidang citra kedokteran ya, dia bisa sampai tembus ke apa namanya digunakan untuk scan ya, X-ray dan sebagainya. Nah, itu biasanya bitnya 16. Nah, jangkauannya bisa 0 sampai 65.535. Nah, digunakan untuk citra kedokteran dan astronomi. Karena memang dia butuh jangkauan yang lebih tinggi. Ya, seperti itu. Jadi gimana kita bisa men-scan ya, mengeluarkan citra dari X-ray atau dari CT scan ya untuk mendapatkan rongsen dan sebagainya. Nah, itu biasanya dia dengan kualitas yang tertinggi seperti itu. Bahkan juga untuk astronomi itu juga dibutuhkan ya untuk pemindaian rasi bintang dan sebagainya sih. Untuk biasanya seperti itu. Untuk citra keabuan ya. Nah, apa namanya untuk jangkauan nilai pada citra warna ya. Apa bitnya misalkan 24 bit jangkauannya 0,1. Nah, penggunanya untuk RGB umum ya. Untuk 36 bit per pikselnya itu biasanya jangkauannya 0 sampai 4000 juga untuk RGB kualitas yang tinggi ya. Nah, terus kemudian untuk bit per pixel 42 itu bisa jangkauan dari 0 sampai 16.383 untuk RGB kualitas profesional. Terus kemudian, nah ini untuk 32 bit jangkauannya 0 sampai 255 nilainya. Nah, biasanya untuk CMYK atau cetakan digital seperti itu jangkauannya ya. Nah, yang terakhir berkaitan dengan tadi itu pasti semua citra itu punya namanya histogram ya. Histogram itu adalah salah satu fungsi yang menyatakan jumlah atau frekuensi kemunculan titik-titik dalam citra pada setiap tingkat atau level keabuan dari citra grayscale atau kecerahan warna dari citra true color. Jadi setiap citra digital itu pasti punya histogramnya masing-masing ya. Itu yang menentukan seberapa jumlah frekuensinya untuk setiap warnanya. Nah, jadi kita biasanya ngelolanya lebih enak gitu ya. Nah, selain itu histogram memiliki kegunaan diantaranya adalah sebagai indikasi visual untuk menentukan apakah suatu citra digital menggunakan seluruh tingkat keabuan yang ada, mulai dari nilai minimal hingga maksimal guna memperoleh efek citra yang lebih baik lagi. Nah, seperti itu. Terus kemudian selanjutnya sebagai indikator untuk menonjolkan suatu objek dalam citra dari latar belakangnya dengan menggunakan teknik pengambangan atau thresholding. Jadi biasanya di-convert seperti itu untuk ke arah thresholding ya. Ini contohnya, ini adalah histogram. Nah, nanti sebenarnya histogram itu nanti ada penjelasannya sendiri lebih detail gitu ya. Jadi lebih kompleks lagi nanti mungkin di pertemuan berikutnya gitu ya. Sebentar ya.
Sebentar ya teman-teman ya, bentar ya. Oke, maaf. Nah, saya lanjut ya. Itu tadi histogram, kemudian nanti ada materi sendiri soal histogram pada citra. Cuman di sini saya mau memperkenalkan saja seperti itu. Oke, nah sekian soal teorinya ya. Jadi kita habis ini beranjak soal ke arah prakteknya ya, teman-teman. Nanti silakan diikuti apa namanya, kita praktikum tentang apa saja dan ngapain saja gitu ya. Nah, mungkin bisa dibuka untuk aplikasinya ya. Nanti bisa diikutin terus nanti jadi tugas juga ya di akhir sesi seperti itu ya. Oke, seperti itu soal materinya. Ada yang mau bertanya dulu sebelum saya lanjut? Ada yang mau bertanya? Mungkin? Belum ya? Aman ya? Nah, ini silakan dibuka aplikasinya. Sebelumnya saya mau menjelaskan sedikit ya soal OpenCV aja. Kenapa OpenCV namanya ya, teman-teman ya? Sorry. Nah, kenapa kok OpenCV? Karena memang itu kepanjangan dari open source computer vision ya. Jadi kemarin saya juga sudah nyoba menggunakan itu. Sudah saya explore ya sedikit ya. Bentar, sorry. Oke, kenapa namanya OpenCV? Jadi itu adalah suatu library yang memang itu open source ya. Kalau MATLAB sebenarnya dia berbayar ya teman-teman ya. Dia harus subscription. Itu juga apa namanya, bayarnya lumayan cukup mahal ya. Makanya kan mungkin kita cari yang simple saja, yang lebih ringan dan itu masih bisa dipakai. Kenapa open source ya? Jadi bebas, dia open source yang dan memang kegunaannya untuk computer vision CV-nya. Open computer vision. Jadi dia salah satu aplikasi atau library kalau aku bilang ya, library untuk apa namanya? Untuk mengolah sebuah citra ya. Dan kegunaannya untuk apa namanya? Kegunaannya untuk mempercepat proses dari kerja pengolahan citra gitu ya secara real time. Nah, karena memang dia lebih enteng, lebih ringan ya aku bilang ya. Jadi enak seperti itu. Sebelumnya di sini sudah menginstal ya. Jadi nanti bisa dibuka bareng-bareng ya. Mungkin kalau di sini yang sudah mau agak ngekspor, ada ngekspor, sudah mulai ngeksplor, sudah lumayan expert lah aku bilang itu Mas Heidi ya, sudah sering nyoba untuk bermain OpenCV ya. Jadi dia kombinasi antara OpenCV dan bahasa pemrograman Python gitu ya. Nah, apa aja yang bisa dikerjakan sebenarnya di OpenCV, banyak yang bisa kita kerjakan ya teman-teman ya.
Ya, dari mulai selain pengolahan citra, kita juga bisa bermain soal image processing ya, teman-teman ya. Terus kemudian berbicara soal computer vision gitu ya. Dan banyak hal yang bisa kita explore dengan Open CV ini gitu ya. Sebelumnya di sini sudah ada yang pernah memakai bahasa Python. Nathan pernah, Pak. Nathan pernah ya. Nyoba atau memang bekerja sehari-hari menggunakan bahasa Python nih misalkan. Nathan mengajar bahkan, Pak. Oh, mengajar di Python ya. Iya, Pak, anak-anak SMA ke SMK. Wah, mantap. Aku sendiri sebenarnya bukan programmer ya. Ya, jadi mungkin nanti kalau salah-salah sedikit programmingnya jangan mohon dimaklumi lah seperti itu ya. Oke, sudah muncul ya OpenCV ya. Ini dari Visual Studio-nya ya. Nah, teman-teman paling pertama untuk menggunakan ini bisa bikin directory dulu ya. Nanti di mana lembar kerjanya itu bisa dibuat seperti itu ya. Jadi paling enggak punya punya lembar kerja baru untuk di source-nya. Jadi bikin folder dulu biasanya ya. Nah, di sini nanti teman-teman bisa bisa bikin untuk pengolahan citra ya. Bikin foldering, create ya, open. Nah, di sini saya bikin folder pengolahan citra ya. Ini teman-teman bisa bikin bebas ya. Nah, terus kemudian teman-teman bisa memulai lembar kerja ya, karena memang bahasanya menggunakan Python ya, untuk library-nya kan dia menggunakan OpenCV gitu ya. Teman-teman create file dulu. Pertama gunakan Python ya, Python file ya, atau langsung bisa di model seperti ini. Jadi misalkan praktek 1.py ya, itu adalah bahasa Python ya. Jadi create file di sini. Nah, nanti bentuknya sudah bahasanya Python ya. Nah, di sini karena kita berbicara lebih banyak ke arah pengolahan citra, bukan ke arah bukan ke arah programmingnya ya. Kita mengolah citra saja menggunakan ini. Nah, nanti lebih besar ke arah sana. Seperti itu ya. Oke, ini nanti jadi tugas teman-teman, jadi nanti bisa diikutin. Kali ini cuman yang simpel-simpel saja ya. Yang simpel-simpel saja kayak misalkan kita menampilkan citra dulu, terus kemudian menampilkan matriks dari citra itu sendiri, terus kemudian kita mengkonversi ya dari RGB ke grayscale. Nah, ini nggak tahu ya, uniknya di Python itu dibalik, bukan penyebutannya RGB, tapi ada yang tahu apa? BGR ya. Iya Pak, BGR. Dibalik aja, blue, green, red. Nah, kemarin saya juga sudah baca kenapa seperti itu, saya juga kurang tahu. Saya bukan yang membuat program kebetulan seperti itu ya. Oke, nah di sini kita bisa masukkan output gambarnya dulu. Kalau saya sarankan karena memang dia menampilkan citra, gunakan image yang enggak terlalu besar resolusinya. Nah, jadi paling enggak cari yang agak kecil-kecil saja biar lebih ringan ya, biar lebih cepat. Nah, nanti teman-teman bebas, teman-teman silakan cari gambar apapun ya. Nanti kita bisa olah ya, nanti sekalian untuk jadi tugas teman-teman seperti itu. Tugas di awal. Nah, itu ya. Teman-teman silakan cari bebas gambar apa saja, formatnya pun juga bebas, bukan formatnya, ekstensinya juga bebas, BNG, JPEG atau sebagainya seperti itu ya. Nah, usahakan yang dicari warnanya jangan grayscale ya, cari warna RGB aja, warna true color ya, karena nanti kita bisa format ke arah grayscale seperti itu ya.
Oke, sambil dibuka, sambil diikutin ya teman-teman ya. Jadi setelah teman-teman sudah membuat resource atau directory ya untuk penyimpanannya nanti, nah teman-teman bisa memasukkan gambar yang sudah teman-teman cari apa saja. Jangan cari yang terlalu besar, jangan cari yang kecil-kecil saja. Misalkan apa ya, gambar pemandangan lah ya, pemandangan gunung ya. Kita mengingatkan masa dulu SD gitu ya. Kita sering menggambar itu ya. Nah, ini saya mendapatkan gambar, terus saya save di directory yang sudah saya tentukan tadi ya. Pengolahan citra gunung. Gunung ya. Nah, langsung muncul ya. Saya save di directory tadi pengolahan citra itu. Saya save di situ. Terus kita sudah nampilkan. Kalau misalkan mau nampilkan ya tinggal diklik aja, sebenarnya bisa ya. Cuman kan kita di sini pengen menampilkan secara apa namanya, menggunakan langsung menampilkan citranya gitu ya. Jadi pertama teman-teman diimportkan dulu. Kalau di sini source code-nya itu apa, ada yang tahu? Kita mengimport ya, mengimport, mengimport. Berarti di sini tulisannya adalah import ya. Import karena dia menggunakan library OpenCV, makanya dipastikan pasti ada CV2. CV2, bener banget ya. Ada CV2. Kalau misalkan di MATLAB dia tidak perlu itu karena memang sudah ada library-nya sendiri. Karena di sini kita menggunakan patokan library-nya di OpenCV ya, berarti harus ada ada tambahan CV2 pasti seperti itu ya. Import CV2. Nah, terus kemudian kita ingin membaca citra yang tadi ya, yang gunung ini ya, di dalam komputer ekstensinya berarti kita membaca sebuah citra. Citra itu bahasa Inggrisnya image ya. Kita bilang image atau IMG bebas ya. IMG sama dengan di sini dipastikan ada CV2 juga. Nah, untuk membaca source code-nya apa? Mas, ada yang tahu? Yang sudah lumayan expert ini, Mas siapa tadi? Mas Saidi ya. Itu I'm read, Pak. I'm read, oke, I'm read, benar. I'm read, terus kemudian tutup kurung ya. Tutup kurung kita kita mau baca file apa namanya ya. Jadi harus titik dua. Nah, titik dua kita lihat filenya namanya gunung.jpg. JPEG. Nah, pastikan sampai di arah ekstensinya itu sama ya. Seperti itu baru tutup kurung. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah bisa kita run ya, kita running ya. Nah, tidak ada error di sini ya. Ini kita bisa lihat di sini error sama tidaknya. Sorry. Ya, saya debug Python. Nah, di sini nah, jadi kayak tadi ada skeblet ya. Skeblet tiba-tiba muncul terus hilang. Kenapa ini? Muncul tapi tidak bisa diam. Nah, seperti itu. Berarti harus ada source untuk menghentikan. Oh, menghentikan CV2.wait ya. Dia untuk menunggu wait key. Ya, terus kemudian tutup kurung. Nah, seperti ini. Ini bisa kita kasih nilai, tapi gini aja juga udah bisa. Nah, kita running dulu kira-kira muncul atau enggak. Kita running dan pasti muncul ya source gambarnya. Oh, enggak muncul ini. Oke.
Biasanya prosesnya agak lama. Kayaknya harusnya sih di sini filenya nggak terlalu besar tadi itu. Atau Python-ku belum dimunculkan kira-kira ya. Belum dibahas. Oh, sorry. Di sini cuman ngerit ya, tapi tidak menampilkan. Jadi cuman membaca tidak menampilkan. Sorry, berarti harus ada namanya I'm untuk menampilkan CV itu I'm show ya, I'm show. Sorry, dot I'm show. Gunung. Sorry. Ini yang pemrograman pasti sudah ahli nih ya, image, IMG ya. Nah ini baru sudah tadi cuman membaca tapi belum bisa menampilkan. Berarti harus ada perintah IMShow. Nah ini baru bisa menampilkan. Ah sudah tampil ya, gunung, gunung meletus. Ini muncul juga nggak ya kira-kira di sini? Ah itu Pak, kalau CV itu I'm show-nya dia tuh nggak usah dimasukin variabel. Oh iya iya Iya, iya iya. jadi langsung aja. Benar-benar. Heeh. Ini nggak, maksudnya share screen saya sudah muncul nggak ya? Saya share screen semuanya aja deh. Ini saya stop dulu. CV I'm show berarti shareku tak tutup dulu ya. Nah lumayan besar ini. Saya ngelihatnya harus banyak ini ya. Nah, udah muncul lagi, Itarun keluar ya, gunung. Oke, kalau AMSU aja juga bisa. Sorry, kebablas. Nah, ini bisa ya. Salah ternyata. Harus ada extensionnya gitu kan. Gunung. Oke. Ini berarti ya. Nah, ini baru bisa muncul. Nah, ini untuk menampilkan. Nah, seperti itu ya. Ini kita cari yang simpel-simpel karena kita menyamakan semuanya ya. Maksudnya yang sudah expert ya. Alhamdulillah, yang belum nanti coba dites-tes juga ya. Seperti itu. Karena juga saya sendiri bukan rananya ke programming ya. Nah ini teman-teman bisa stop. Nah itu untuk source untuk menampilkan gambar ya. Menampilkan dan membaca ya. Membaca itu kita nyari dulu ya, nyari dulu oh filenya ini namanya ya. Terus kemudian kita munculkan. Nah, seperti itu ya. Keluar gunungnya tadi, gunung meletus. Bukan gunung meletus ya. Nah, itu untuk yang paling simpel. Terus kemudian kita juga bisa nanti itu melihat jadi ini saya kasih di sini untuk membaca citra yang ingin membaca citra digital itu aja source code-nya. Terus di sini tadi menampilkan ya, menampilkan citra digitalnya ya. Itu ada source code-nya. Terus kemudian, nah saya ingin
di sini teman-teman sambil saya kasih tugas ya. Jadi saling sharing ya, sesi sharing untuk menampilkan apa namanya, menampilkan matriks dari Citra. Nah, coba gantian share screen. Kira-kira siapa yang mau silakan ya untuk menampilkan metrik dari Citra yang diambil. Nah, siapa nih? Metrik itu maksudnya gimana, Pak? Angka-angkanya gitu. Angka-angkanya benar. Oh iya, saya coba, Pak. Coba share screen. Nah, ini yang udah ahli nih. Udah lama bermain itu ya. Iya, oh, tunggu. Oke. Ini masih Udah kosong ya, ada. Pak. Ya, Nah ya, jadi biasa library-nya OpenCV, SCV, terus NumPy, sama or Matplotlib. Nah, Matplotlib. iya, Nah, pyplot, SVLT. Nah, ini itu coba coba dijelaskan apa itu Mas kira-kira. ini. Ini kalau Ah, ini library buat visualisasi data, Pak. oke, benar sekali. Iya. Nah, ini coba sampel gambar CV, I'm read, terus ini sama gambar gunung juga sih. Ya, JPEG. Terus di apa? Di I'm show, ya, terus IMG, terus CV, white key, no. Nah, sudah muncul ya di debug Mas. Nah, sekarang coba munculkan ini Mas, munculkan apa namanya? Nah, oke, nice. Munculkan metriknya, perintahnya Pak. Metrik itu bentuk angka-angkanya ya, Pak. Ya, bentuk angka-angkanya dari gambar itu tadi. Ya, kalau angkanya sebenarnya bisa sih kayak gini aja. Print. Ya, print image. Sorry. Nah, Semua channel ya Mas ya. iya, Nah, itu tunggu. semua channel ya. Iya, sabar Pak, tunggu. Ada Ini kalau mau lihat bentuknya ini bisa di shape. Nah, ini buat apa ngelihat berapa tingginya, berapa lebarnya, sama berapa channel oke. lah. Ini kalau dijalanin, nah ini berarti tingginya tuh ada 500 pixel berarti ya. Pixel ya. Ya tingginya tuh lebarnya 1003. Tiga channel Tiga itu maksudnya ini kan apanya? Tiga RGB. channel ya, RGB. Benar. Nah, ya udah terus kalau mau dilihat angka-angkanya bisa jalanin tapi kan karena ini kan gede banget ukurannya, makanya dia nggak kecetak semua tuh. Iya. Nah ini juga bisa sih. Jadi kita tampilin itunya. Kalau mau nampilin rate berapa, green-nya berapa, blue-nya bisa. Jadi Ya, itu itu harus masing-masing nanti. ya dipisahin dulu Pantar. Jadi caranya tuh bisa Oke. bikin variabel lagi R, G, RGB. B sama dengan MG terus jadi ini indexing namanya. Ya, indexing. Terus salah. Ini 0 kok. ini Nah, 0 nih itu buat berarti red-nya Pak. dia menampilkan red green-nya ya. Iya, ini red-nya terus ini Nilainya 0. iya. Nah, ini kalau Bisa. indexing ya. Kalau indexing agak ribet Yes. sih. Ya, Terus ini yang buat blue-nya itu berarti dia 2. 2. Oke. Nah, ini berarti ini udah dapat rate berapa. Nah, kalau mau divisualisasiin itu bisa. Jadi sabar. Si board ini. Nah, Oke. berarti kalau mau tampilin heat map bisa nih. Berarti ini R LT show. Nah, ini kita mau nampilin apa buat R-nya doang. Jadi kalau dijalanin Red-nya aja ya. ya rate-nya aja. Coba di clear dulu Mas, di clear dulu itu. Nah, Ya, tunggu Pak. biar nggak terlalu banyak. Lagi loading. Oke. Ini udah. Nah, ini untuk bagian rate doang. Yes, Ya. yes. Nah, Nah, ini itu sebenarnya udah nih kelihatan channel red doang ya. iya, sebenarnya nih ada angkanya di Pak di sini kelihatan. Tapi karena terlalu banyak jadi nggak kelihatan di angkanya.
Ya, 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 Ya. ya, ya, ya. Nah, terus kalau mau Oke, apa? Coba yang bluenya aja. blue. Oke. Ukuranmu berapa tadi? 100 kali 500 kali 1000 400 ya? kali Agak 1000 lama, ya. Rek. Ya, nah ini untuk yang bluenya sih. Oke, itu channel blue Nah, ya. emang Tadi kelihatannya kayak bukan. eh, coba ditampilkan semuanya Mas, red, green, blue-nya. Bareng-bareng semuanya. Nah, sip. Nah, tunggu ya. Biar enak. Biar enak. Ya, dikasih dikasih apa namanya? Dikasih title sendiri. RG beri. Oke. Yes. Di copy. Oke. Oke, ini RGB ya. Jadi channel dari RGB-nya sudah kebaca. Sudah dari 012 tadi. Agak lama Mas ya. Iya, Pak. Kayaknya ada yang salah nih. Kalau di codingnya benar sih itu Mas. Mungkin belum eh, nunggu mungkin nunggu sabar. Nah, itu keluar. Wah, Nas. salah sebentar. Kayaknya ada saya tadi salah. Bentar. Ini judulnya masih salah, Pak. Belum. Oh ya, Tunggu, Pak. Saya benerin ntar. Ya udah sih. S1 2 3 red, green, blue. Pelan-pelan aja kalau Mas. Iya, Pak. Nah, ini, Pak. Tapi kayak ini, nah Nah, ya. oke itu udah keluar ya per channelnya ya, red, green, blue-nya. Jadi apa namanya? Coba kamu show tadi gambar yang full color-nya, Mas. Ya, ya, Pak. Tunggu. Kayak kalau pakai Nah, MATLAB ini kayak kurang itu, Pak. Sabar. Kayaknya harus pakai OpenCV-nya. yes, green. Ya itu ambil sendiri ya. Iya, apa lagi kerja. Nah, ini, Pak. Oke, RGB full color-nya ya. Oke, Hmm. nice. Mantap, mantap, Iya, ya, mantap, Pak. mantap. Oke, terima kasih Mas Heidi. Jadi itu ada source code nanti bisa di-share ya teman-teman ya.
mungkin bisa di apa namanya, bentar, tadi itu adalah salah satu untuk menampilkan citra secara lebih detail ya teman-teman ya. Terus kemudian juga menampilkan matriks dari apa namanya, perwarnanya ya. Bentar. Nah, jadi bisa menampilkan matriks citra. Ya, itu tadi kita harus bikin apa itu namanya, indeksnya dulu ya. Red, green, blue, RGB ya. Red, green, blue, RGB ya. Sorry, salah. Sorry, salah lagi. Nah, nih, ulangin. Ya, iya bisa. Bentar ya. Ya sana sama tante sana. Ya sebentar, sebentar ya teman-teman ya. Ini sambil ngomong soalnya. Oke. Nah, nanti langsung saja teman-teman. Jadi saya kasih tugas ya. Teman-teman nanti apa namanya langsung menampilkan saja ya tugas praktikum pertama ya. Itu apa saja? Yang pertama itu teman-teman menampilkan dan membaca dan menampilkan citra. Terus yang kedua teman-teman apa namanya menampilkan citra itu tadi ya, menampilkan matriks citra. Nah, itu dulu ya. Jadi dua tugas itu dulu. Nanti bentuknya di screenshot saja. Ya, bentuknya di screenshot saja. Terus kemudian tampilannya sudah kelihatan ya. Terus kemudian screenshot dan dikirim ya, dikirim ke email saya di rizky@tts.ac.id seperti itu. Jadi nanti teman-teman langsung dipraktekkan di rumah ya. Tadi kan kita mempraktekkan cuma membaca dan menampilkan, terus menampilkan citra ya seperti itu. Itu dulu deh. Jadi pelan-pelan bertahap nanti kita mengkonvert dari grayscale juga itu ada dari RGB ke grayscale seperti itu. Oke. Jadi itu nanti tugas pertama teman-teman. Nanti silakan ini bentuknya individu ya tugasnya ya. Tugas individu. Individu ya, tugas individu pengumpulnya screenshot dan source code-nya. Nah,
Nah, jadi itu tugasnya individu dikumpulkan minggu depan ya. Jadi saya ingin tahu seperti itu. Oke? Kenapa? Izin tanya Pak, Ya, itu untuk menampilkan matriks citranya yang kayak Heidi tadi itu kan Pak, dalam ya, bentuk jadi dalam bentuk angka aja, nggak usah semuanya. oh iya, Dalam bentuk dalam angka, bentuk kalau mungkin channel kayaknya belum dulu. Menampilkan per channel jangan dulu. Jadi cuma menampilkan matriks seperti itu dalam bentuk screenshot ya. Nanti dikirim email saja seperti itu. Jadi taksnya yang pertama itu dulu buat teman-teman. Jadi biar sama rata. Kira-kira gimana seperti itu ya. Dan jangan lupa tuliskan nama ya. Nama dan NIM ya. Terus kemudian subjeknya praktikum 1 pengolahan citra atau PCD gitu lah, pengolahan citra digital gitu aja ya. Seperti itu. Oke, itu dulu ya. Jadi nanti silakan teman-teman kerjakan ya. Silakan langsung dikumpulkan ya. Seperti itu untuk praktek pertamanya. Saya harapkan di sini semuanya sudah bisa dan nanti saya kirimkan juga kalau misalkan masih bingung ada modul yang bisa teman-teman gunakan, teman-teman baca coba baca gitu ya. Nanti saya kirim via WA-nya teman-teman. Bentar saya. Jadi ada sedikit apa namanya? Nih ya. Jadi ada modul nanti silakan teman-teman pelajari seperti itu ya. Di mana tadi ya? Saya lupa namanya. Oke ya. Hmm. Oke ya. Jadi itu ada modul sudah saya kirim. Terus kemudian tugasnya juga sekalian saya kirim di grup juga. Oke. Tugas praktikum 01. Nah, itu dulu. Sudah masuk ya di grup ya. Nah, itu ya. Jadi tugasnya itu dulu apa namanya? Saya ingin tahu bisa menyamakan apa namanya? Kemampuannya dulu ya, teman-teman ya. Itu sedikit soal OpenCV, apa namanya? Pengenalan dan singkat soal. Nanti kita berlanjut lagi ya, tahapan ada beberapa tahapan ya teman-teman ya. Jadi mulai operasi citra juga ya, terus kemudian dan sebagainya gitu ya. Oke, cukup jelas ya soal tugasnya ya. Dikumpulkannya minggu depan, batas maksimal minggu depan, berarti tanggal 22. Oh, 22 itu libur. Ya tetap dikumpulkan ya. Jadi minggu depan kita libur. Oke, Pak, siap. Oke, aman ya. Simple itu. Kalau bingung nanti silakan tanya Mas Haidi. Mas Haidi, kalau enggak lihat modul itu juga bisa gitu ya.
Nah, saya harapkan dikerjakan sendiri-sendiri ya. Saya kelihatan nanti kalau screenshot dari gambarnya harusnya udah beda-beda gitu ya. Source code-nya. Kalau nyontek nanti wah, saya centil kalian ya, sentil kalian ya. Oke, seperti itu untuk kali ini ya. Jadi sedikit pengarahan terus langsung ke eksekusi biar teman-teman paham juga ya. Jadi nggak tiba-tiba saya ngarahin tapi nggak ada taks atau tugas biar bisa teman-teman selesaiin gitu ya. Karena saya bentar lagi langsung lanjut lagi soalnya ya. Jadi apa namanya? Mungkin itu dulu. Itu sebenarnya modulnya juga nggak terlalu lengkap, cuman apa namanya bisa insya Allah sih bisa membantu harusnya ya, karena tugasnya nggak simpel, nggak susah sih. Tadi cuma udah selesai, udah selesai gitu ya, simpel ya, Iya, Pak. easy lah, easy. Oke, ada yang belum presensi lagi mungkin? Saya cek dulu. Ada tambahan personil nggak ya? 1, 2, 3. Jadi meskipun minggu depan tanggal merah tetap dikumpulkan ya, maksimal minggu depan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang belum dipresensi mungkin? Aman Pak semuanya Pak. Aman ya semuanya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke ya. Saya harapkan teman-teman tetap konsisten, maksudnya apa ya? Karena memang ini berkaitan dengan mata kuliah yang lainnya. Jadi saya harapkan teman-teman konsisten bisa mengerjakan tugas yang saya berikan. Terus juga apa namanya menyimak materi-materi terkait dengan pengolahan citra itu sendiri, gitu ya, yang berkaitan dengan itu. Oke? Seperti itu. Sebelum saya tutup, ada yang bertanya dulu mungkin? Aman, Pak. Aman ya? Iya, Pak. Aman, Pak. Ini ada yang di kampus nggak? Siapa yang di kampus coba? Pais, Pak, sama si Nathan, Pak. Faiz sama si Nathan. Iya Pak. Oke. Rame nggak di kampus ini, Mas? Ada ini ya, ada akreditasi ya Mas ya nih. Hari ini masih ya kayaknya ya. Iya Pak, ini lagi persiapan Pak. Ikut bantu atau ngapain itu? Saya sama Nathan ikut bantu diwawancara Pak sama asesor nanti. Oh, dibantu wawancara sama asesor ya. Iya Pak. Berapa orang itu, Mas? 2 orang aja? Kalau dari IF itu gabungan sih Pak, IF SI itu sekitar 10 orang Pak. Kan yang di apa namanya? Lagi akreditasi kan IF ya? Iya Pak, untuk SI minggu juga. ini IF. SI juga ikut apa tadi? SI. SI iya Pak, sistem informasi. Ikut juga. Ikut juga berarti. Itu minggu depan Pak. Oh, minggu depan. Mungkin buat contoh gitulah ya. Iya Pak. Oke, mantap. Semangat Mas ya, tolong dibantu ya kampusnya ya. Baik Pak, siap Pak. Oke, seperti itu ya teman-teman. Semangat semuanya, tetap konsisten sampai nanti akhir perkuliahan. Jangan sampai bosan ya teman-teman ya. Jangan bosan, jangan capek. Waduh. Dan ingat pada dasarnya saya cuma membimbing ya, semua ini tergantung teman-teman untuk upgrading skill ya. Jadi soal praktikum saya hanya memandu soal ini. Nah teman-teman bisa kembangkan lagi. Jadi misalkan dengan skill nggak harus misalkan oke, Mas Saidi di sini bisa nih soal pengolahan citra. Nah tapi tidak semuanya harus bisa, cuman paling nggak mengerti ya dan paham ya. Tapi yang paling penting adalah teman-teman harus mencari nih skill-skill apa saja yang aku sukai. Nah, lebih penting seperti itu, mendalami skill yang disukai. Misalkan
kalau di IF sendiri kan ini ya apa namanya jurusannya penjurusan konsentrasinya agak banyak ya. Konsentrasinya itu ada cyber, terus ntar saya buka, saya agak lupa. Ada programmer, animator ya, desainer web, mobile game developer, waduh. Terus apa namanya machine learning engineer, blockchain expert, wah sangar-sangar ini ya. Untuk outputnya ya itu sih paling penting, maksudnya tetap dikembangkan apa yang teman-teman sukai, apa yang teman-teman pengen geluti ya, karena memang sebenarnya tugas dosen adalah untuk mengembangkan minat dan bakat dari teman-teman ya. Selanjutnya itu lebih ke arah teman-teman sendiri yang mau atau tidak, seperti itu ya. Oke, itu kalau Mas tadi Mas Haidi bisa tuh coba dikembangkan lagi Mas, bikin beberapa teknologi computer vision yang mungkin bisa dipakai di ITTS dulu deh. Kita lingkupnya kecil dulu. Nah, siapa tahu nanti bisa berkembang ke arah yang lebih besar lagi. Nah, itu masuk akal. Jadi misalkan Mas Haidi nih bikin tim, yuk kita bikin tim, bikin satu project ya tentang computer vision atau tentang image processing. Kita bikin soal apa nih gitu kan. Itu kan nanti bakalan bisa jadi skripsi teman-teman, seperti itu. Bikin penelitian, bikin topik tentang apa yang mau dibahas, seperti itu ya. Ini kan kalian semester 4, 2, 5, 6, bentar lagi sudah skripsi, sebentar lagi ya. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Mungkin untuk hari ini kita ketemu lagi insya Allah minggu depan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu sebelum menutup perkuliahan. Marilah untuk menutup perkuliahan pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bisa berkah dan bermanfaat buat kita semua. Oke, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, saya persilakan. Oke, cukup. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dikerjakan tugasnya ya. Siap, semangat ya. Semangat. Oke Pak, makasih Pak. Siap.